Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah yang telah menghidupkan kita sesudah kita mengalami kematian kecil, tidur, dan mudah-mudahan kebangunan kita dijadikan sebagai ibadah dan Allah menjadikan kita istiqomah dalam mentaatinya sampai nanti kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini materi yang akan kita bahas adalah perjalanan ruh sesudah kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kiamat yang pasti kita alami adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafs, setiap jiwa kita, setiap orang yang punya jiwa pasti mengalami kematian. Kematian ini disebut dengan kiamat kecil. Sedangkan tidur disebut dengan mati kecil. Kalau kiamat besar itu terjadinya kehancuran langit dan bumi. Banyak sekali nanti perbedaan ulama di sini, tapi nanti bagaimana kita memahaminya dan menggabungkan riwayat-riwayat serta pendapat-pendapat ulama. Dan boleh jadi penjelasan saya ini nanti pun belum final, karena saking banyaknya hadis, pendapat ulama, orang-orang soleh yang berbeda-beda tentang ini. Tapi paling tidak gambaran-gambaran Al-Quran, hadis, dan pendapat-pendapat ulama ini bisa kita jadikan motivasi supaya kita tetap istiqomah mentaati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita meninggal, kemanakah roh kita pergi? Begitu kan? Nah, ternyata di dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim, kitab ini cukup lama sudah ditulis. Namun sayangnya orang-orang Salafi kadang-kadang gak suka pakai kitab ini karena dianggap ditulis sebelum taubat, katanya begitu ya. Padahal kalau kita baca kitabnya ini bisa dikatakan beliau berpendapat atau isi kitabnya banyak sekali, hampir semuanya hadis dan asal sahabat, asal tabi'in, perkataan tabi'in dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pendapat ulama itu adalah ruh itu setelah meninggal, maka ruh itu dimasukkan ke dalam surga. Hal ini didasarkan kepada dalil ayat Al-Quran firman Allah yang artinya, adapun jika dia orang yang mati termasuk orang yang didekatkan, muqarrabin, adapun orang-orang muqarrabin, maka mereka memperoleh ketentraman serta surga, rezeki dan kenikmatan di surga. Ini dalilnya. Jadi orang-orang muqarrabin ini di dalam surah Al-Waqiah itu disebut, di antara manusia itu kan ada orang yang sabiquna bil khairat, bersegera melakukan kebaikan. Orang-orang yang terus-menerus bersegera melakukan kebaikan, inilah yang disebut dengan orang muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah. Nah, orang-orang seperti ini termasuk ashabul yamin, orang-orang sebelah kanan,
yang diselamatkan dari siksa neraka, mereka ini dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga dalil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ayat ini menjelaskan ketika kita dipanggil Allah, ya, irji'i, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhai, pada khuli ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah langsung ke dalam surgaku. Nah, maka ini sebahagian dalil yang digunakan ulama, sebahagian ulama yang mengatakan setelah kita meninggal, ya, ruh kita menurut hadis sahih dinaikkan menghadap Allah. Kalau dia orang beriman wangi naik ke langit satu terus sampai ke arsy. Kemudian di atas aras berfirman, datang Allah berfirman, terdengar suara bagi ruhani malaikat yang membawa dibawa turun ke bumi untuk ditanya munkar nakir. Setelah ditanya munkar nakir langsung masuk ke dalam surga. Jadi tidak ada lagi istilah barzakh gitu kan. Ini pendapat atau pendapat gitu. Jadi Bapak Ibu, hari kiamat itu kalau sudah masuk ke surga berarti hari kiamat sudah berlangsung. Hari jaza, yaumul jaza. Maka Nabi Muhammad SAW pernah Isra Mi'raj, beliau melihat orang di dalam neraka dan pernah melihat orang di dalam surga. Nah, maka muncullah pendapat yang spekulasi pemahaman ulama. Apakah yang dilihat Nabi itu surga yang asli atau hanya alam misal saja? Kalau surga neraka sudah ada, berarti yang dilihat Nabi itu surga beneran, neraka beneran, kan itu. Nanti ada ulama mengatakan, oh surga neraka belum ada Ustaz, belum ada. Kenapa? Karena hari pembalasan, hari berbangkit belum terjadi. Kiamat hancur langit dan bumi belum terjadi. Orang masuk surga neraka sesudah kiamat, hari berbangkit, hari hisab, baru masuk surga neraka. Kalau belum terjadi kiamat, ya belum ada isi surganya kan. Ini polemik, masing-masing ada dalilnya ini. Maka kehidupan sesudah meninggal ini pun sebenarnya ya diperselisihkan ulama. Ini pendapat yang mengatakan begitu. Kemudian beliau melanjutkan, banyak sahabat dan tabi'in berkata, yang demikian ini dikatakan bahwa kepada ruh ketika keluar dari dunia, satu kabar gembira yang disampaikan malaikat kepadanya, dan tidak menafikan pendapat yang mengatakan bahwa hal itu dikatakan ruh ketika ketika berada di akhirat, ketika meninggal dan saat dibangkitkan, termasuk kabar gembira seperti difirmankan Allah. Tetapi sebagian ulama maksudnya memahami itu nanti pada khuli fi ibadati wa dukhuli jannati, itu nanti balasan hari kiamat, tidak langsung begitu. Penafsirannya tidak seperti itu katanya. Maka beliau sarahkan lagi, makanya malaikat ini memberikan kabar gembira, kata beliau, setelah berada di kubur dan ketika hari dibangkitkan, itu merupakan kabar gembira bagi orang beriman yang akan dimasukkan ke dalam surga. Apa hujah mereka yang lain? Ada lagi. Riwayat Imam Malik disebutkan di dalam kitab Muwatta dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini sikoh-sikoh kan apa ini? Orang terpercaya semua rawinya. Dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dia mengatakan bahwa ayahnya Ka'ab bin Malik mengabarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya roh orang yang mukmin itu terbang dan bergantung di sebuah pohon di surga hingga Allah mengembalikannya kepada kehidupan pada hari dia membangkitkannya. Berarti kan tak masuk surga kan? Jadi setelah meninggal, roh orang beriman itu berada di dalam surga, bergantung di bawah
di sebuah pohon di surga. Berarti udah masuk surga kan? Nah, ini pendapat ini di sahih gitu. Maka nanti bisa jadi ruh orang beriman ini kalau dikumpul-kumpul ini boleh jadi ya berbeda-beda sesuai dengan amal soleh kan. Ada yang masih di barjah, ada yang masuk langsung ke surga, Allah alam ya. Tapi kita hanya membahas ilmunya saja dulu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bergantung di pohon sorga artinya dapat memakan dari buah-buahan dan pergi di antara pepohonan. Maka dasar dari bergantung ini adalah sesuatu yang dijadikan gantungan hati dan jiwa berupa makanan. Nah, ini tafsirnya lain. Ini tafsir bagi orang yang menolak bahwa ruh itu di sorga. Kalau kita pahami dari penjelasan ini. Baik, kita ringkas saja. Yang kedua, roh orang beriman, khususnya para syuhada, orang yang mati syahid, tidak berada di sorga. Tapi di mana? Tapi mereka itu berada di luar pintu sorga. Tetapi mereka bisa masuk ke dalam sorga, memakan buah-buahan dan mencium keharumannya. Ini merupakan pendapat Mujahid. Mujahid ini kan ulama tafsir besar. Apa dalilnya? Riwayat Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya dari Ibnu Hishaq dari Asim bin Umar. Nah, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, para syuhada berada di atas aliran sungai di ambang pintu surga. Berarti belum masuk surga. Di ambang pintu surga. Di sebuah benda berwarna hijau, rezeki mereka keluar dari surga setiap pagi dan petang. Jadi makanan ruh itu termasuk makanan buah-buahan sorga. Tetapi cobalah Bapak bayangkan, ruh itu butuh makan gak? Sebenarnya ruh kita kan gak butuh anggur kan? Tapi anggur dunia, kalau anggur sorga gimana bentuknya? Apakah itu bahasa kiasan atau memang ruh itu punya kebutuhan kepada anggur yang sorga dalam bentuk gaibnya gitu ya? Wallah alam. Tapi lapasnya menyebut begitu. Nah, ini kadang-kadang kan sulit juga dicerna kan. Gimana cara orang makan anggur kan gitu. Nah, ya kan? Nah, tapi riwayat jahilnya begitulah dari hadisnya. Akan tetapi kata beliau menjelaskan, hal ini tidak menafikan keberadaan mereka di dalam sorga, sebab sungai itu berasal dari sorga, begitu pula rezeki mereka. Mereka berada di sorga meskipun tidak berada di tempat duduk yang sudah disediakan bagi penduduk sorga. Nah, ini menjelaskan hal itu. Berarti nggak ada kemungkinan di sorga pun nggak ada masalah kan begitu kan? Kemudian beliau mengatakan lagi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memasuki tempat kami. Ini cerita dari Ummu Kabasah binti Al-Ma'rur. Lalu kami bertanya tentang ruh kepada beliau SAW. Beliau menjawab, sesungguhnya ruh orang-orang mukmin berada di dalam seekor burung berwarna hijau. Hadis gini banyak hadis sahih ya. Burung berwarna hijau yang terlindungi di sorga, memakan dari buah-buahnya, minum dari air sorga, kembali ke pelita-pelita dari emas di bawah arasnya Allah. Jadi minum masuk sorga, kemudian nanti kembali ke arasnya Allah. Maka nanti dalam kitab ruh ini juga disebut ketika kita meninggal, ketika kita tidur. Itu kan ayat tidur itu mengatakan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang yatawaffal anfus. Yatawaffal itu seperti, sebenarnya tawaffal itu seperti menggenggam atau menahan, memeluk gitu ya. Yatawaffal atau bisa mencukupi juga sebenarnya arti dasarnya. Yatawaffal anfus, Allah itu menahan
Kalau diterjemahkan terjemah Departemen Agama, memegang jiwa orang beriman, gitu kan? Nah, Imam Ali ketika menafsirkan ayat ini, orang beriman itu apabila tidur, ruhnya naik langsung di depan arasy Allah, kembali ke arasy. Jadi arasy itu dekat tersebut kan. Kalau kita jalin pakai ruh kan, gitu kita meninggal langsung ke arasy. Dekat arasy kan? Kalau begitu Allah itu dekat kan? Nah, itu meninggal kata Imam Malik, ketika kita tidur, ruh orang beriman itu naik ke arasy Allah. Nah, dia menghadap Allah. Kalau ruh orang kafir, dia menjauh karena dia kufur ketika tidur. Ya tawaffal ampus. Jadi yang dimaksud dengan ya tawaffal itu menggenggam menahan itu langsung dekat arasnya Allah. Maka dijelaskan dalam hadis sahih ini lagi seperti ini. Nah, orang-orang beriman itu ketika mati, mereka mendapat makanan dari surga, minuman, kemudian mereka di malam hari atau kembali kepada Allah, ke sisi Allah. Yang dimasuk ke sisi Allah itu salah satunya dekat arasnya Allah itu. Nah, itu penjelasannya. Nah, kalau gitu dah bisa masuk surga dong kan, kalau sudah meninggal kan? Ini hadis sahihnya. Nah, kemudian pendapat ketiga adalah ruh orang beriman berada di serambi kubur. Nah, di kuburnya itu. Dalilnya banyak. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ketika Isra aku melihat Nabi Musa sholat di atas kuburnya. Ketika Mi'raj aku melihat Nabi Musa di langit, sudah di langit. Jadi kecepatan ruh itu ya sebentar. Jadi kalau kita menghadap Allah itu pakai ruh, jadi cepat langsung menghadap seperti melihat Allah gitu aja. Ya, orang begitu kita tidur langsung ke arasy, berarti begitu kita sholat menghadap pakai ruh, ya langsung hadap Allah. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita pahami begitu sebenarnya. Jadi Allah itu sangat dekat bagi ruh, bagi seluruh alam, karena Dia muhitun bi kulli syai', meliputi segalanya sebenarnya. Beliau menjelaskan, jika hal ini dimaksudkan sebagai sesuatu yang pasti sehingga roh sama sekali tidak meninggalkan serambi kubur, maka ini pendapat salah. Jadi kalau bahasa beliau, roh berada di serambi kubur itu temporal. Karena temporal. Maka nanti Salman Al-Farisi mengatakan, roh orang beriman itu berada di kuburnya dan dia bisa pergi kemanapun dia mau dengan izin Allah. Kalau bahasa lainnya bebas, tidak dipenjara. Kalau roh orang kafir habsun, terpenjara. Kan? Ya wajarlah orang beriman sudah di bumi, di dunia ini dipenjara kan. Hidupnya ad-dunya sijnul mu'min. Orang beriman itu hidup di dunia ini seperti penjara. Kenapa seperti penjara? Ya kita mau makan nggak boleh dengan mencuri, cari rezeki. Kan ada batasannya, penjara itu dibatasi. Kita mau minum juga nggak boleh nyuri. Kita mau punya istri, punya anak, harus pakai nikah, nggak boleh nggak nikah. Kita mau naik kendaraan, ya harus cari duit dulu, nggak boleh nyuri. Kan kayak penjara jadinya Pak. Ada batasannya, semuanya dibatasi kita nih kan. Orang penjara itu kan dibatasi. Tapi kalau orang yang kafir, ingkar, dunia ini nggak dibatasi, suka-suka mereka aja hidup kan. Mau korupsi, mau makan, mau apa, karena di dunia ini mereka bebas. Nah, dikubur di penjara itu. Gantian kan gitu. Wajar kan? Secara logika. Oh, ini dunia mau bebas dia kan. Nggak takut sama dosa, nggak ngerti dosa, nggak peduli sama dosa. Nanti udah mati di penjara rohaninya. Habasun. Ini rohani nakal ini kan di penjara. Nah kalau orang beriman setelah masuk kubur bebas, kemanapun mau pergi. Jadi salah satu kenikmatan kubur, kenikmatan sorga itu adalah kebebasan. Tak ada penjara. Maka surga itu kalau sudah masuk ke dalam sorga itu nggak ada perintah, nggak ada larangan. Mau makan apa ada, mau minum apa ada, mau kendaraan buruk, kendaraan apa saja ada. Mau nikah sama berapa ratus laki perempuan, mau 1000 wanita pun disiapkan, gak ada larangan. Itulah surga hakiki, bebas.
Karena alam akhirat, alam surga itu kenikmatannya tanpa batas. Dan alamnya itu luas, tidak seperti alam dunia. Bumi kita ini sempit, hanya satu biji aja kan. Isinya berapa miliar? Tapi kalau alam akhirat, satu surga itu seluas langit dan bumi. Gimana ngabisin isi seluas langit dan bumi? Satu orang, satu langit dan bumi. Bapak kalau punya rumah komplek seluas langit dan bumi, gimana ngabisin isinya? Hah? Satu Indonesia ini aja, pulau Indonesia ini, Sumatera ini aja punya kita sendiri, udah nggak habis kita kan? Bagaimana kalau langit dan bumi? Gimana ngabisinya? Ini alam akhirat begitu. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan alam dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kata beliau, ulama yang berpendapat begini diantaranya Abu Umar dan Abu Umar bin Abdul Bar. Dalam uraiannya tentang ini berkata Ibnu Umar katanya. Dia bilang dari Ibnu Umar, jika salah seorang di antara kalian meninggal maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya pagi dan petang hari. Jadi dalam Quran itu disebut Fir'aun itu ditampakkan Allah, Bapak Ibu, siksanya dia di neraka atau di surga. Kalau Fir'aun ditampakkan setiap pagi dan petang neraka tempat duduknya. Jadi dia sangat tersiksa di kubur, di barzah itu. Bagaimana gak tersiksa? Ditakutin terus dengan neraka. Ya, ketakutan aja lah. Jadi salah satu siksa kubur itu diberi rasa takut yang bersangatan. Dan itu menyiksa. Ya kalau mohon maaf nih. Kalau ibu aja ditunjukkan di depan matanya, anak suaminya dipotong lehernya, digoreng, dibelah-belah, ngeri gak? Hah? Tunjukkan kayak gitu depan kita, nyata. Takut gak? Ngeri kita kan? Tersiksa kita. Nah, ini yang menyebut di serambi kubur. Serambi kubur ini bagian dari alam barzah maksudnya ya. Tidak langsung ke surga. Karena memang ini pendapat kuat juga kan. Karena kita berhenti di barzakh dulu, pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat setelah meninggal. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim mensyarahkan, dia bilang begini, kami mengatakan, apakah yang dimaksud dengan hadis mutawatir ini? Nah, hadis di atas mutawatir malah. Hadis yang tertinggi diriwayatkan ratusan atau puluhan atau ratusan sahabat. Hadis Ibnu Umar ini hadis Al-Barra bin Ajib, hadis Anas, hadis Jabir, dan semua hadis yang menyebutkan siksa kubur dan kenikmatannya seperti yang kami sebutkan di atas. Begitu pula hadis-hadis tentang salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu didengar sama mereka, dijawab. Sandal kita pun di kuburan didengar sama penduduk kubur. Jadi mereka tidak di surga, di alam barzah itu gitu. Di alam barzah ya. Alam barzah itu bukan di kuburannya itu ya. Alam barzah itu di ruang kosong ini. Cuman ketika kita ke kuburannya itu, di situ termasuk pintu alam barzah. Lebih dekat ya, karena cenderung kepada ruhani itu ada hubungan emosional huruf rasa itu dengan jasadnya yang dikubur itu gitu. Sehingga kalau kita ke kuburan ziarah itu langsung keterikatan rasa itu, sambung rasa itulah yang membuat dia langsung bisa menjawab kedekatannya. Jadi tidak sama kita misalnya mendoakan orang tua kita di sini. Ketika kita ke kuburannya langsung mendoakan tidak sama, tetap lebih utama di sana. Kenapa? Karena keterikatan ruhani kepada jasadnya, dia menangisi jasadnya itu kuat gitu. Sehingga kedekatan ruhnya kepada jasadnya itu lebih menentukan gitulah ya, lebih ada keutamaannya. Nah. Tetapi ini pendapat ini ditolak hadis-hadis yang sahih dan asar yang tidak bisa disangkal kebenarannya juga katanya. Semua dalil sudah disebutkan di atas berserta uraiannya yang menjelaskan bahwa roh-roh itu ada di surga dan ada yang di Rafiqul A'la. Hadis sahihnya bertentangan ini, Pak. Berbeda.
kalau saya melihat nggak bertentangan, tergantung kualitas orangnya aja. Ada yang langsung ke surga, ada yang masih di bar, ya bisa jadi begitu. Karena sama-sama di sahih kan, bahkan hadis mutawatir. Kalau kita gabungkan hadis itu di apa namanya, itu kan kalau dalam usul fikih kalau ada hadis bertentangan di taukib dulu kan, taufik digabungkan maknanya. Kalau betul-betul bertentangan nggak bisa digabungkan, baru nanti ditarjih mana yang lebih sahih kan begitu model penyelesaiannya. Dijam kuat taufik dulu ya, digabungkan maknanya. Nah, itu ringkasnya. Ini banyak sekali penjelasannya, tapi kita ringkas saja ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ruh orang beriman itu berada di sisi Allah. Inna rabbihim yurzaqun wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Jangan kamu kira orang yang mati syahid itu mati, tetapi bal inda rabbihim, mereka di sisi Allah. Jadi kan beda-beda kan di sisi Allah. Nah, apa yang maksud dengan sisi Allah di sini? Nah, beliau malah menjelaskan, penjelasan beliau di sini agak berbeda. Ya. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, jika roh sudah keluar dari mayat, dari tubuhnya, maka dia dibawa naik ke langit hingga ke langit. Di sana ya, ada Allah Ta'ala. Nah, itu yang disebut tadi, naik langit pertama, dua itu di sahih. Jika ada orang yang buruk, maka rohnya naik hingga tiba di langit, namun pintu langit ditutup. Jadi kalau orang jahat, rohnya naik di pintu langit pertama, malaikat bukakan pintu langit pertama. Malaikat lihat, siapa yang datang? Fulan bin Fulan. Kami enggak diizinkan Tuhan buka pintu langit. Kenapa? Ini rohnya bau busuk, bau jahat. Langit ini tempat orang mulia. Ini rohnya hubbud dunia. Dunia itu berasal dari kata dana. Dana itu artinya rendah hina. Ini roh hina, terikat kepada dunia. Hidupnya hanya untuk dunia, enggak pernah bikin akhirat, enggak pingin akhirat, enggak pingin bertemu Allah. Hatinya isinya hanya dunia saja. Ini orang seperti ini enggak bisa naik ke langit. Campakkan, ditolak. Nanti kalau dilanjutkan nasihat, setelah diajak masuk ke sijin. Sijin itu alam terbawah untuk ruh-ruh orang yang durhaka. Kalau orang beriman itu Rafiqul A'la Illiyin, kata ulama begitu ya. Penjelasan mayoritas ulama di al-Illiyin, di tempat yang tinggi. Maka tempat tinggi itu diidentikan dengan tempat mulia. Tempat rendah itu, sijin bawah itu diidentikan dengan tempat hina ya. Maka dana dunyanan, dana yadinu dunyanan. Dana itu artinya rendah hina ya. Maka orang yang hidupnya untuk dunia pasti akan direndahkan dan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Roh itu dilepaskan dari langit dan kembali ke kubur. Ini roh orang durhaka. Ini memang hadis sahih. Berbeda dengan roh orang yang beriman ya. Abu Daud At-Tailisi berkata, kami diberitahu Muhammad bin Salama dari Basim bin Abdullah dan seterusnya dari Abu Musa Al-Ash'ari. Ini sahabat. Dia berkata, ruh orang mukmin keluar dengan aroma yang lebih harum daripada minyak kasturi. Para malaikat membawanya naik hingga tiba di langit. Para malaikat yang ada di sana berkata, siapa itu? Kok wangi kali ruhnya? Para malaikat bawahnya menjawab, ini ruh Fulan bin Fulan. Beramalannya begini-begini. Selama di dunia perbuatan baiknya begini-begini. Diceritakan malaikatlah. Mereka berkata, selamat bagi engkau, selamat bagi kalian, wahai ruh-ruh orang soleh. Lalu mereka mengambil alih rohnya, membawanya lewat pintu amalnya hingga tiba di langit yang mempunyai cahaya seperti cahaya matahari, dan akhirnya tiba di arasnya Allah. Itulah ruh orang soleh, diizinkan naik ke ketinggian langit ya. Al-Maliki bin Ibrahim menyebutkan dari Daud bin Yazid Al-Audi, dia berkata, aku melihat dia meriwayatkan dari Amr Asy-Sya'bi dari Huzaifah bin Yaman. Nah, ini sahabat kan, sahabat besar. Nah, tadi sahabat besar Abu Musa Al-Asy'ari, ini Huzaifah bin Yaman. Dia berkata, ruh-ruh orang
beriman itu, ruh-ruh diberdirikan di hadapan Allah yang Maha Pengasih untuk melihat janjinya, janji Allah, hingga dia menghembuskan di dalamnya. Sufyan bin Uyainah menyebutkan dari Al-Mansur bin Safiyah dari ibunya bahwa Ibnu Umar masuk masjid setelah Ibnu Jubair terbunuh dan dalam keadaan disalib. Lalu Ibnu Umar menghampiri Asma untuk mengucapkan belasungkawa seraya berkata, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan sabar, karena jasad yang sudah membeku ini tidak berarti apa-apa. Sesungguhnya ruh-ruh itu ada di sisi Allah. Jadi sisi Allah ini cenderung berarti di aras kan, dekat arasnya Allah itu. Itu dari Ibnu Umar. Jadi banyak riwayatnya kan, Abu Musa Asy'ari, Ibnu Umar lagi. Ini hadis satu lagi. Lalu Ibnu Abbas datang menghampiri kami. Ini dari Ibnu Abbas. Ya, kami bersama beberapa orang sedang duduk-duduk di dekat Ka'ab Ar-Rabi bin Khaisam. Kemudian Ibnu Abbas menghampiri kami dan dia berkata, ini dia anak paman Nabi kalian, kata Ka'ab menyebutkan Ibnu Abbas. Setelah diberi tempat duduk, Ibnu Abbas duduk, lalu dia berkata, wahai Ka'ab, semua yang ada dalam Quran sudah diketahui kecuali 4 perkara saja. Maka beritahukanlah kepadaku tentang 4 perkara itu, yaitu apa itu Sijjin, apa itu Illiyin, apa itu Sidratul Muntaha yang difirmankan Allah kepada Idris, dan kami telah mengangkatnya ke Illiyin. Kan Nabi Idris diangkat rohnya ke Illiyin, tak pulang-pulang lagi ke bumi. Ka'ab menjawab, Illiyin adalah langit ke-7 yang di sana ada roh orang-orang beriman. Sijjin adalah bumi ke-7 yang paling rendah, dan ruh-ruh orang kafir ada di bawah tanah, di bawah badan iblis. Ada di bawah badan iblis. Sedangkan firman Allah kepada Idris, Allah mewahyukan kepadanya, aku mengangkat bagimu setiap hari seperti amal-amal anak Adam. Dia juga berbicara kepada malaikat yang jujur agar berbicara kepada malaikat pencabut nyawa, sehingga dia menangguhkan ajalnya, sehingga amalnya semakin bertambah. Lalu malaikat itu membawanya naik ke langit ke-4 yang dibawa di antara 2 sayapnya, dan ketemu malaikat pencabut nyawa di sana, dan malaikat pencabut nyawa bertanya tentang tujuannya. Setelah dijawab dia bertanya, lalu mana dia? Malaikat yang membawanya menjawab, dia ada di antara 2 sayapku. Maka Nabi Idris dicabut nyawanya di langit ke-4. Sedangkan Sidratul Muntaha adalah selubung yang ada di kepala para malaikat yang menyangga aras. Sidratul Muntaha itu selubung yang ada di kepala malaikat yang menyangga aras, yang menjadi tempat pemberhentian terakhir semua makhluk. Ini ujung langit dunia namanya. Sebagian menyebut ujung langit dunia, Sidratul Muntaha. Dan di belakang itu seseorang tidak lagi mempunyai tanah, karena ia disebut Sidratul Muntaha. Memang Sidratul Muntaha itu artinya puncak, muntaha ketinggian, paling ujung. Maka ada yang menyebut ujung langit dunia, gitu ya, yang langit dunia. Nah, ini pendapat sahabat yang mengatakan ruh orang beriman itu berada di sisi Allah, dekat arasnya Allah. 4. Yang kelima, Bapak Ibu, ruh orang beriman itu berada di Jabiyah, dan ruh orang kafir berada di Burhut Hadramaut. Nah, ini lain lagi. Ya. Jadi alam dunia ini seperti ada ketersambungannya dengan alam akhirat. Memang unik ini. Seperti air Jam-Jam, itu mata airnya dari mata air surga. Bagaimana mata air Jam-Jam yang ada di bumi berasal dari mata air surga yang ada di alam gaib? Nyambung kan? Disambungkan Allah Ta'ala. Nah, itu kuasa Allah itu menyambungkan alam. Bapak Ibu kalau nonton film metaverse, kan ada film baru yang Doctor Strange. Itu membuka pikiran kita, kira-kira lapisan alam itu begitulah.
Jadi alam itu berlapis-lapis ya. Begitu dia keluar masuk alam lain, keluar masuk alam lain, keluar masuk pintu alam lain gitu. Jadi metaverse itu alam ini berlapis-lapis ya. Di sini-sini aja semua, tapi berlapis. Ya. Maka saya dulu kan pernah sebut, ibu, bapak ibu punya ruh? Punya? Ruhnya mana? Ya? Ruh bapak ibu di alam ruh atau di alam nyata? Alam ruh kan? Loh, jadi mana ruh ibu? Alam ruh itu mana? Ini logika sederhananya supaya bapak ibu memahami bahwa alam dunia akhirat itu nyambung, deket. Alam ruh itu. Kita punya ruh kan? Ruh kita di alam ruh atau di alam nyata? Alam nyata. Mana dia? Coba lihatkan saya. Di alam ruh. Mana di alam ruh itu? Ya alam ruh itu di sini-sini aja. Orang ruh kita di sini-sini aja, gak kemana-mana kan? Ya kan? Iya, nyambung aja kemari itu. Nyambung ke jasad, dia bisa gerakin jasad. Mana ruh kita? Dia di sini-sini aja. Berarti alam ruh itu di sini-sini. Paham Bapak Ibu? Supaya kita jangan nganggap alam ruh itu wah gimana gitu ya. Padahal sebenarnya sini-sini aja. Maka orang meninggal ketika keluar ruhnya ke ruang kosong ini di sini aja. Sama kayak asap orang merokok. Asapnya kemana hilangnya? Ke ruang kosong kan hilang di sini. Jadi sini alam ruh itu ini berlapis. Untuk memudahkan pahamnya, itu seperti film terbaru Doctor Strange, Metaverse. Doctor Stranger itu film Amerika kan. Nah, itu seperti itulah mirip alam itu. Begitu dia dicampakkan masuk ke alam lain, masuk ke alam lain, masuk ke alam lain. Di mana? Di situ aja dia. Jadi alam ini berlapis-lapis, metaverse. Nah, itu mendekat-dekati ya untuk memahaminya. Nah, kalau dalam riwayat ini disebut ini Abu Muhammad bin Ibnu Hajam. Ibnu Hajam ini termasuk ulama besar Daud Zahiriyah kan. Dia mengatakan ini merupakan pernyataan golongan Rafidah. Wah, dia bilang pendapat ini kalau ini ditolak, ini pendapat Syiah Rafidah. Meskipun tidak tepat seperti itu kata Ibnu Qayyim, enggak gitu tepat juga kan. Karena sebagian Ahlussunnah dia berpendapat begitu. Ya. Abu Abdullah bin Mandah berkata diriwayatkan dari sekumpulan sahabat dan tabi'in yang menyatakan bahwa ruh orang-orang mukmin berada di Jabiyah. Kemudian dia berkata, kami diberitahu Abu Muhammad bin Yunus, kami diberitahu Ahmad bin Aslam, kami diberitahu Abu Dawud dan seterusnya. Aku diberitahu Qatadah. Nah, udah sampai ke sahabat Qatadah. Aku diberitahu seseorang dari Sa'ad bin Musayyab, sahabat lagi kan, dari Abdullah bin Amr, sahabat lagi. Dia berkata ruh orang-orang mukmin berkumpul di Jabiyah, sedang ruh orang-orang kafir berkumpul di tanah lembab di Hadramaut yang disebut Burhud. Nah, jadi kalau orang Yaman mereka ke Hadramaut, ke lembah Burhud ini, katanya di situ paling apalah, kalau bahasa mereka paling tak nyaman lah situ. Nggak ada orang hidup bisa tahan hidup lama di situ gitu kan. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, sumur yang paling baik di bumi adalah Jam-Jam, dan sumur yang paling buruk di bumi adalah Burhud di Hadramaut. Lembah yang paling baik di bumi adalah lembah Makkah, dan lembah menjadi tempat turunnya Adam dan di India. Dan dia adalah orang yang baik di antara kalian. Dan lembah yang paling buruk di bumi adalah Al-Ahqab yang berada di Hadramaut. Nah, inilah yang jadi tempat kembalinya ruh-ruh orang kafir. Jadi bisa jadi kalau kita pahami dari ini, bisa jadi sebahagian sahabat itu dikasyafkan oleh Allah melihat ruh-ruh orang kafir berkumpul di sini. Ketika kemarin melihat ruh orang mukmin berkumpul di sini, maka disebutlah di situ tempat kumpulnya. Ya, bisa jadi dikasyafkan sehingga muncul pendapat yang seperti itu. Itu yang kelima, ya.
Kemudian yang keenam, ruh orang mukmin itu berada di bumi tertentu. Nah, coba, bumi tertentu, berarti ada lagi bumi selain bumi kita nih kan? Dari mana pendapat ini, Bapak Ibu? Nah, ini berdasarkan firman Allah. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini diwariskan Allah kepada hamba-hambaku yang soleh. Al-Anbiya ayat 105. Innallaha yurisul ardo, sesungguhnya Allah akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang soleh. Bumi yang mana yang diwariskan kepada orang soleh? Bukan bumi dunia ini, kata sebagian ulama. Bumi lain, bumi surga itulah surga tadi itu. Bumi lain katanya. Berarti ada bumi lain. Ini pendapatnya. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan secara umum, ya, ulama menafsirkan ini bumi ini maksudnya bumi yang di dunia ini, bukan bumi yang lain begitu. Itu pula. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. Allah janjikan kepada orang beriman di antara kamu beramal soleh akan la yastakhlifannahum fil ard, akan dijadikan penguasa di muka bumi. Berarti ini dijelaskan beliau berdasarkan hadis Nabi, disediakan bagiku bumi dari timur dan baratnya, dan kekuasaan umatku akan mencapai sebahagian dari apa yang pernah disediakan bagiku. Artinya bumi yang dimaksud itu bumi ini, untuk melemahkan pendapat tadi. Bukan bumi lain ya, tapi itu pendapat. Kalau pendapat ini kan dia tidak bisa diyakini 100%, sekedar kita tahu, kecuali pendapat itu berdasarkan firman Allah, kuat tafsirannya, berdasarkan hadis mutawatir dari Nabi, baru lebih diyakini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ruh orang mukmin di Iliyin, di langit ketujuh. Ini tadi sudah disinggung. Ruh orang kafir di Sijjin, di bumi ketujuh paling dasar. Yang kedelapan, ruh orang mukmin itu berkumpul di sumur jam-jam. Pendapat ini tidak mempunyai dalil dari kitab. Yang kesembilan, ruh orang mukmin berada di barzakh bumi yang bepergian menurut sekehendaknya. Ini kuat berdasarkan hadis sahih. Ini pendapat Salman Al-Farisi. Karena kita di barzakh dulu, baru masuk nanti ke alam surga dan neraka. Hadis lain mengatakan, digunakan ulama, ruh orang beriman berada sebelah kanan Adam dan ruh orang kafir sebelah kiri Nabi Adam. Itu waktu Isra Mi'raj kan begitu. Kelihatan Adam melihat ke kanan, dia lihat orang-orang anak solehnya ya. Melihat ke kiri, turunannya yang durhaka. 11, ruh berada di tempat sebelum badannya diciptakan. Ini terjadi polemik. Mana yang lebih dulu ciptakan, ruh atau jasad? Ada yang mengatakan ruh, ada yang mengatakan jasad dulu, baru ruh ditiupkan. Itu kan. Ini tidak kita bahas karena panjang kali, nggak cukup waktunya. Kemana? Kemudian pendapat lagi mengatakan roh, keberadaan ruh adalah ketiadaan secara total. Ruh itu nggak ada. Dia nanti kalau udah mati, kita ruhnya hilang. Ini pendapat sebagian orang yang tidak percaya dengan hari berbangkit. Nah, ini yang ke-13, ini agak rumit. Yang terakhir ya, ini agak saya jelasin sedikit. Roh menetap di badan lain setelah mati yang bukan badan sebelumnya. Wah, aneh kan? Roh menetap di badan lain setelah mati yang bukan badan sebelumnya. Berarti reinkarnasi dong. Kan gitu kan? Nah, kata beliau pendapat ini ada benarnya dan ada salahnya katanya kan. Sisi benarnya seperti dikabarkan Rasul, roh para manusia syuhada berada di burung berwarna hijau. Jadi roh itu seperti reinkarnasi di burung, tapi diletakkan di burung, bukan reinkarnasi kata Ibnu Qayyim. Ya. Nah, ini pendapat kalau dibaca di sini nanti dikatakan beliau ini pendapat orang-orang yang ateis yang tidak percaya dengan hari berbangkit, gitu ya. Nah, ini saya jelasin dikit. Ini ada ilmu para mursyid di sini sedikit. Nah, kalau kita kumpulkan ayat Quran Bapak Ibu, nanti ketemu kita misalnya firman Allah. Allah melaknat orang-orang abadat tauhid, orang melaknat orang-orang Yahudi yang melanggar hari Sabtu menjadi kera. Qiradatan khasiin, ada yang jadi kera yang hina.
ada menjadi abadat tauhid. Abadat tauhid itu penyembahan tuh penyembah setan. Kalau penampakan orang kasyaf itu namanya siluman. Jadi ruh itu ada yang dikutuk jadi kera, ada yang dikutuk jadi siluman penyembahan tuh. Kalau dia nyembah setan buaya, setan yang bentuk buaya, maka dia jadi seperti buaya siluman. Kalau dia nyembah dia nanti setan bentuk ular, maka dia ruhnya jadi ular, dikutuk Allah. Itu ada ayat Qur'annya. Ini pendapat yang jarang dibuka ulama. Hanya sebagian mursyid yang paling pelik di sini saya memahaminya, bagaimana memadukannya kepada ayat hadis. Ya. Ada nanti yang dikutuk Allah, di dalam Quran disebut jadilah kamu hasidin, jadi tumbuh-tumbuhan yang tak bisa dituai. Jadi ada ruh itu, ada manusia dikutuk jadi tumbuhan. Nah, sehingga nanti kalau Habib Rais dia mengatakan hari berbangkit itu ya sudah berlangsung. Ini tumbuhan ini sebahagiannya berasal dari ruh manusia, jiwa manusia dikutuk. Dan mereka mengalami neraka. Nerakanya mana? Tuh matahari tiap hari menyinari mereka nggak bisa gerak, kepanasan tiap hari. Nah itu takwilnya, nah, itu pendapat ya, pendapat. Ayatnya ada memang, nah ini rumitnya. Nah, tapi kalau bisa jadi makanya kalau dalam penampakan siluman itu menurut sebagian ulama kasyaf itu kalau nanti kita kaji sedalam, siluman itu sebenarnya awalnya dari manusia, jiwa manusia, tapi yang terkutuk dia. Kenapa? Dia nyembah setan atau jiwa kebinatangan yang nggak bersih. Kita ini kan punya jiwa kebinatangan. Terlepas ada kaitannya dengan ajaran sio-sio Cina itu, kan ada orang Cina pakai sio kambing, sio itu. Terlepas dari itu, kita ini punya sifat kebinatangan. Saya punya sifat kebinatangan, misalnya kalajengking. Bapak ini punya sifat kebinatangannya, sifat badak. Yang ini sifat al-baqarah, lembu. Yang ini sifat ular. Yang ini sifat ini cenderung sifat binatang. Kalau sifat kebinatangan kita tidak tunduk, kita tidak bersihkan, dan kita mati dalam kondisi mendominasi sifat kebinatangan kita, maka jiwa kita berbentuk seperti binatang itu. Apalagi orang yang menyembah itu tadi, yang beradu sihir, nyembah ular, siluman ular, nyembah setan ular, setan ini berbentuk jin-jin yang seperti itu, nanti mereka bersekutu sama itu, terkutuk jiwanya. Nah, itu yang kita takutkan benarnya pendapat itu. Makanya terjadilah penampakan siluman-siluman seperti itu oleh orang-orang yang kasyaf. Kan kita bertanya itu dari mana ilmunya? Betul nggak itu kan gitu kan? Ternyata ada petunjuknya sedikit dalam Quran. Tapi ini pendapat ini tidak final, perlu dikaji lagi secara mendalam. Ya, saya juga sedang mengkaji lagi kemana roh ini. Yang penting kita harus hati-hati, tetap beramal soleh. Jangan sampai nanti ruhani kita, jiwa kita dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.